malah nuduh balik aku yang main tadi kan? Oh iya, iya dia malah membabi buta, mukul aku, nyuruh aku jujur ya. Aku emang nggak ngerasa aku emang nggak ngerasa pernah yang dituduhin. Jadi buat apa aku takut kan? Dia malah marah, membabi buta, mukulin aku. Yang jelas, saya minta maaf karena saya refleks, karena saya kaget istri saya seperti ini. Saya dikejar debt collector, 10 orang laki-laki hitam berbadan besar dengan muka yang sangat garang mau menarik mobil tersebut. Inilah kumpulan berita terpanas dalam sepekan. Lagi-lagi Maisa Andika Setiawan atau Andika harus berurusan dengan pihak berwajib. Kali ini ia dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung oleh istrinya Hairunisa atas tuduhan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Caca mengaku dipukul bertubi-tubi oleh Andika karena dituduh berselingkuh hingga wajah dan beberapa bagian tubuhnya lebam. Dalam keterangannya, Caca menolak semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Justru Andika lah yang dikabarkan menjalin hubungan dengan wanita lain. Laporan yang dibuat Caca pada tanggal 8 Februari 2017 itu kini tengah diproses di jalur hukum. Udah setahun ini nih ya semua mau dia aja loh pulang ya, dia kalau dia niat dia hari pulang ya pulang, kalau enggak ya. Setahu aku sih dia ngekos di Ratulangi. Tempat lamanya tuh, tiga lamanya itu ya. Tempat ibu Enggak, ngekos loh tempat si perempuan itu katanya. Dengar-dengar dari warga-warga kanan kiri. Dia malah nuduh balik aku yang Oh iya, iya dia malah membabi buta, mukul aku, nyuruh aku jujur ya. Aku emang nggak ngerasa aku emang nggak ngerasa pernah yang dituduhin. Jadi buat apa aku takut kan? Dia malah marah, membabi buta, mukulin aku. mukulnya pakai apa tuh, Mbak? Pakai tangan sama besi. Sudah menerima laporan tersebut dan insya Allah akan kita tangani dengan sebaik-baiknya. Kita perlakukan secara adil-adilnya di muka. Untuk sementara yang kita periksa 2 saksi. Dari mana aja tuh? Dari keluarga. Pak, laporannya apa, Pak? Kapan? Segera setelah pemeriksaan saksi lengkap, nanti terlapor kita panggil. Pasalnya Pak, dikenakan, kita Pak? akan ada penahanan, Pak. Penganiayaan. Mungkin ditahan, Pak. Udah tersangka ya, Dan ya? Ya, kita lihat nanti hasil visum. Udah tersangka ya, Dan? Iya. Bukan kali ini aja sering kali. Iya. Jadi sudah nggak ada kapoknya dia. Jadi harapan itu laporan ini apa, Pak? Ya supaya diproses. Diproses ya. Dilaporkan ke pihak berwajib oleh sang istri, Andika pun angkat bicara. Ia membantah semua tuduhan yang ditujukan kepadanya seputar hubungannya dengan wanita lain. Perihal KDRT, Andika memang tak mengelak telah melakukannya. Namun ia punya alasan mengapa sampai melakukan hal tersebut kepada istrinya. Beberapa bukti percakapan antara Caca dan seorang pria di akun medsos ia jadikan bukti untuk dalih di pengadilan nanti. Seperti apa drama rumah tangga Andika dan Caca yang sudah terjalin sejak tahun 2013 lalu? Saya minta maaf, ya. Saya minta maaf kalau saya refleks gitu loh. Suami mana yang bisa terima, itu satu. Kedua adalah yang mirisnya karena bawa anak. Jadi setelah saya tahu ini, ya, saya suruh supir saya ambil anak saya. Nah, pada saat supir saya sampai sana, diuber sama papanya. Hak saya di mana? Sebagai orang tua, kenapa saya nggak boleh ketemu? Gitu loh. Saya percaya Caca orang baik gitu loh. Tapi saya ini bukan memerangi Caca, saya memerangi orang di belakangnya Caca. Nah, adalah gitu loh. Pengennya gini ya, apa? Kita bisa baik-baik aja, ngobrol baik-baik, kalau nggak suka gitu, nggak usah jalur hukum lah gitu loh. Kalau sama-sama punya masalah di hukum gitu loh, jangan nempuh hukum. Nanti bahaya buat diri kita sendiri masing-masing. Kalau emang jalan temunya sudah nggak bisa, kita ngomong baik-baik, ayo kita ke pengadilan, kita bisa baik-baik.
Masih di berita terpanas pekan ini, Andi Soraya tiba-tiba mengeluarkan pernyataan mengejutkan tentang kehidupan pernikahannya dengan Rudi Sutopo yang sebenarnya sudah berakhir 2015 silam. Andi mengaku jika sebelum bercerai ia pernah didatangi debt collector yang dikirim oleh leasing untuk menarik mobilnya. Padahal selama ini diketahui jika mobil tersebut diberikan oleh Rudi sebagai kado untuk Andi. Yang lebih mengejutkan adalah pengakuan Andi bahwa Rudi telah 12 bulan menunggak pembayaran dan dirinya harus membayar sekitar 1,3 miliar rupiah agar mobil tersebut tak jadi ditarik. Dan dia menjanjikan mobil itu untuk dilunasi karena ada di perjanjian dia. Tapi ternyata saya tunggu sampai saya ceritakan yang kejadian debt collector, saya dikejar debt collector. 10 orang laki-laki hitam berbadan besar dengan muka yang sangat garang mau menarik mobil tersebut. Saya bilang, oke, tanggal sekian saya lunasi. Karena saya harus buka tabungan saya. Ya, saya harus buka tabungan saya minta sama manajemen tolong lunaskan. Dan ternyata bukan cuma 1 mobil, 2 mobil. Dan itu mobil dia satunya. Mobil yang fisiknya tidak ada di saya. Sementara nama dari perhutangannya dia itu, dari finance-nya itu nama saya. Karena dia kebetulan blacklist ya di bank ya. Jadi nggak bisa kredit apapun. Sehingga mau nggak mau saya untuk mengkelirkan nama saya di bank, saya harus lunasi semuanya. Bank nggak mau tahu mobilnya ada di mana. Mau itu gara-gara perceraian, nggak mau tahu. Yang penting Mbak, ini nama Mbak Andi Soraya, berarti secara hukum ini milik Andi Soraya. Akhirnya mau nggak mau saya gini, ya udah gini deh, lu bantu gue, lu tarik tuh mobil, biar gue lihat tuh fisiknya, supaya gue bisa bayar. Gue kagak mau, fisiknya ada di orang lain, gue yang bayar, gue kagak mau. Akhirnya mereka fair enough. Adil, oke. Akhirnya mereka secara paksa mereka tarik mobil Rudi. Mereka tarik secara paksa mobil Rudi. Ya udah di situ saya lunasin. Karena memang saya sudah janji untuk lunasi sekitar 1 M lebih ya, 1,3-an. Dan itu bukan uang kecil. 2 mobil. Ya itu sama juga saya beli mobil sendiri kan ya. Pasti dong orang lihat semua. Itu sekitar jam 10 pagi ya. Cukup ramai ya, orang-orang juga pada ngeliat. Jadi orang pada tahu itu Andi Soraya, dan suara orang-orang itu kan biasanya kan vokalnya kan nggak kecil, keras. Ya udah, akhirnya saya juga lebih keras lagi kan vokal saya kan. Saya putri daerah. Sampai akhirnya saya bilang, udah kalian mendingan kalian fotoan bareng aja sama gue yuk. Karena apa? Saya butuh bukti. Ya kan, saya mau tunjukin, nih gue sampai ditangkap debt collector. Itu kalau saya nggak salah saya bercerai sekitar Oktober saya bercerai, ya sekitar bulan Oktober awal.